Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah sadaqa wa'dah wa nasara wa'dah wa ahsajudan wa hazama al-ahzaba wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid ini dalam rangka untuk bertolakul ilmi. Juga Allah telah memperkenankan aktivitas kita pada hari ini dari pagi hingga petang ini. Alhamdulillah semuanya dapat kita lalui dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan terus bersyukur dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita. Dengan syukur kita, insya Allah akan mencukupkan, Allah akan menyempurnakan, Allah akan menutup segala kekurangan yang ada di dalam diri kita. Salawat dan juga salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW atas pembelajarannya untuk kita, atas suri tauladannya, sehingga kita dapat mengikuti jejak dari Rasulullah SAW baik dalam hal kemudian maupun dalam hal muamalah. Semoga kita menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Adapun kajian malam hari ini masih kita lanjutkan pada surat Al-Mu'minun, yaitu surat ke-23 ayat yang ke-78 sampai ke 83. Masih hubungannya dengan orang-orang kafir. Tema membangun iman meraih ridho ilahi. Bapak Ibu, iman masih menjadi topik penting di dalam kajian-kajian kita, karena iman ini yang mendasari seluruh amal ibadah kita, seluruh kebaikan kita harus didasarkan kepada iman. Bila mana kita tidak beriman, maka sesungguhnya terhapuslah seluruh ubudiyah kita, muamalah kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu iman ini harus kita berikan sekuat tenaga kita, karena iman ini yang akan mengantarkan kita kepada surga. Iman ini yang akan mengantarkan kita kepada sebuah kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita terus senantiasa memperkuat daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengingkaran orang-orang kafir terhadap hari berbangkit. Jadi ini Quran surat Al-Mu'minun ayat 78 sampai dengan 83. Bagaimana sesungguhnya keadaan orang-orang kafir itu? Sesungguhnya keadaan orang-orang kafir itu akan selalu tingkat kepada Allah.
akan selalu tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang kafir adalah sebelum-belum ya, orang di muka bumi ini, dan tempatnya adalah neraka. Tempatnya adalah neraka. Termasuk orang-orang kafir ini tidak beriman kepada hari berbangkit. Adakah hari berbangkit nanti? Adakah hari kiamat nanti? Adakah hari pembalasan nanti? Di mana orang-orang kafir ini termasuk yang tidak percaya. Maka ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah al-mu'min, orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah kebalikannya adalah al-kafir, ya, atau al-kafirun, orang-orang yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Kemudian al-munafiqun, orang munafik ini orang yang berkafir. Bila mereka bersama orang mukmin yang katakan iman, bila mana dia bersama orang-orang kafir, aku adalah teman-temanmu semua. Maka orang kafir ini mohon bisa dijauhi, termasuk juga orang-orang munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Wa huwal ladzi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahari afala ta'qilun. Bal qalu misla ma qala al-awwalun. Qalu a-idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadza min qabl in hadza illa asatirul awwalin. Dan dialah Allah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu, Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Siapa yang mengatakan bahwa manusia terlahir dalam kesendiriannya? Siapa yang mengatakan bahwa manusia dicipta oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin ada buku, mungkin ada teori, mungkin ada ahli yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar? Saya yakin tidak. Karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan manusia dengan kelengkapan 3 indranya. Artinya indra yang utama adalah pendengaran, bisa mendengar, penglihatan, bisa melihat, kemudian dan hati bisa merasakan. Jadi Allah yang menciptakan manusia. Ini kita harus yakin, Bapak Ibu. Karena keyakinan kita akan mendorong kita kepada akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan manusia. Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi apa, Bapak Ibu, sikap daripada kebanyakan orang? Sikap dari kebanyakan orang adalah Allah mengatakan di dalam ayat ini, amat sedikitlah kamu bersyukur, qalilan ma tashkurun. Artinya bahwa sedikit Bapak Ibu sesungguhnya di antara manusia ciptaan Allah ini yang bersyukur kepada Allah. Kebanyakan ya, adalah tidak bersyukur. Meskipun kita termasuk yang bersyukur, tetapi kebanyakan dari manusia yang telah Allah ciptakan ini qalilan ma tashkurun. Ini Allah yang menyatakan sedikit dari manusia yang bersyukur atas penciptaanku, pemberianku pendengaran, pemberianku penglihatan, pemberianku tentang hati nurani. Itu sedikit sekali. Buktinya apa? Jadi kenapa Allah menyatakan bahwa kebanyakan daripada manusia itu tidak bersyukur? Karena mereka diberikan sam'a pendengaran, tidak mau mendengarkan tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak mau mendengarkan ayat-ayat qauliyah atau Al-Quran. Dia diberikan pendengaran, tetapi tidak mau mendengar, tidak mau mendengar yang namanya Allah, tidak mau mendengar apa yang sesungguhnya diciptakan oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Wal absar, begitu pula ketika dia diberikan penglihatan oleh Allah, dia tidak mau melihat tanda kebesaran Allah, macam-macam ciptaan Allah untuk menunjukkan keimanan mereka. Mereka tidak mau. Siapa mereka? Mereka al-kafirun, orang-orang kafir, serta mereka
berikan hati agar dapat merasakan getaran, agar dapat merasakan ciptaan, agar dapat merasakan gesekan yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Tetapi sekali lagi, memang orang-orang kafir ini tidak mau menggunakan 3 indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalilan ma tashkurun. Mudah-mudahan kita tidak memiliki. Karena kalau sampai kita tidak menggunakan ketiga indera tersebut, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tidak mau mendengarkan lafaz-lafaz zikir, tidak mau mendengarkan kebaikan-kebaikan yang didengarnya. Maka sesungguhnya di dalam ayat yang lain nanti kita sampaikan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Karena mereka lebih hina daripada binatang. Wal-wala di dalam Al-Quran, dan dialah yang menciptakan serta membiarkan kamu di muka bumi ini, dan kepadanya lah kamu dihimpunkan. Siapa yang membiarkan manusia di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dengan keberadaan Adam dan Hawa, tapi itu hanya sebagai sarana, sebagai jalan untuk berkembang biak. Tetapi pada dasarnya Allah di dalam fil ardi, Allah yang mengembangbiakkan manusia menjadi ratusan juta atau triliunan manusia di muka bumi ini. Berapa jumlah penduduk dunia Bapak Ibu? Ya, maksudnya klik-klik. Hanya baik Pak, jumlah penduduk dunia berapa Pak? Ada dijawab sama saya. Tetapi prinsipnya Bapak Ibu bahwa Allah yang mengembangbiakkanmu di muka bumi ini. Wa ilaihi tusharun. Dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu kita akan dikumpulkan, kita akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah ini yang penting, yang harus kita catat di dalam diri kita. Apa iya besok saya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Jawabannya adalah iya, pasti. Bahkan di dalam hadis Bapak Ibu saya kira sudah hafal bahwa kaki anak Adam itu tidak akan berpindah dari satu tempat kecuali dimintakan pertanggungjawaban beberapa hari. Berarti yang perlu kita siapkan Bapak Ibu, bagaimana kita besok dapat mempertanggungjawabkan hidup kita, kehidupan kita, amal soleh kita, amal ibadah kita, kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kehidupan kita ini diliputi dengan kemaksiatan, keingkaran, ketidakyakinan atau keburukan-keburukan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena besok akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang sekarang harus kita lakukan Bapak Ibu adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan dialah yang menciptakan serta membahagiakan kamu di muka bumi ini, dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Wa ilaihi tusharun. Ini. Kemudian dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi ayat-ayat ini semuanya menginformasikan kepada kita Bapak Ibu tentang kekuasaan Allah. Apa yang sudah Allah lakukan selama ini. Yang pertama adalah menciptakan kita, kemudian mengembangbiakkan kita. Kemudian yang ketiga, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Sampai hari ini kita masih bisa bernafas Bapak Ibu. Siapa yang memberikan nafas kepada kita? Allah. Sampai saat ini kita masih berbicara, siapa yang mendorong kita untuk berbicara? Allah. Sampai hari ini kita masih bahagia, siapa yang memberikan kebahagiaan? Allah. Semuanya Allah. Betul. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, termasuk adanya kematian. Sesungguhnya siapa yang mematikan? Allah. Karena Allah yang mencipta, maka Allah yang mematikan, menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore.
Ada kaya, ada miskin, ada besar, ada kecil, ada laki-laki, ada perempuan. Semua itu membuktikan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa kuasanya manusia ini? Manusia ini mampunya apa? Cari makan tidak mampu, cari minum tidak mampu, bergerak saja tidak mampu, kecuali Allah telah menggerakkannya. Maka apakah kamu tidak memahaminya, wahai manusia? Jadi ini Allah menyindir, tetapi sindirannya sangat halus. Apakah kemudian kamu tidak memahami manusia bahwa Allah telah menghidupkanmu, bahwa Allah telah mengatur hidupmu, bahwa Allah telah memperjalanan kehidupanmu, bahwa Allah telah yang menukarkan malam dengan siang, siang dengan malam. Maka dari ini semuanya, Bapak Ibu, keimanan kita kepada Allah dengan adanya berita-berita yang telah Allah berikan kepada kita, hendaknya kita dapat memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu tidak memahaminya, wahai manusia? Dialah yang menghidupkan yuhyi wa yumitu, dan mematikan, walahu ikhtilaful laili, mempergantikan malam dengan siang, siang dengan malam, dan seterusnya dan seterusnya. Afala taqilun. Kalau dan seterusnya, sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang sama dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala. Artinya apa? Ya mereka tidak percaya dengan semuanya itu. Mereka tidak yakin dengan semuanya itu. Itulah orang-orang kafir. Maka di dalam surat Al-Baqarah yang mungkin Bapak itu sudah hafal, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Artinya innal ladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum, diberi peringatan, am lam tunzirhum, atau tidak diberi peringatan. Intinya orang kafir itu adalah la yu'minun, tidak akan beriman. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, Yahudi orang-orang yang dari Israel itu. Sekalipun dia diingatkan oleh berbagai negara, mereka tidak ambil pusing. Mereka akan tetap melakukan serangan-serangan kepada Palestina dan juga negara-negara yang menghalangi mereka. Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, sehingga bagaimana kekuasaan dan keadilan Allah besok kepada para penduduk Israel dan teman-temannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, apakah betul? Apakah betul? Maksudnya mereka itu apa kafir? Apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Nah ini ketidakpercayaan orang-orang kafir terhadap hari berbangkit. Apa iya? Apa betul? Besok kalau aku mati, aku menjadi tanah, menjadi tulang belulang, apa kemudian aku dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah ayat yang mendasari tidak percayanya orang-orang kafir kepada hari berbangkit. Kalau mereka berkata, "Akhirnya kita, apabila besok aku dimatikan, lakunna turobat, dan telah menjadi tanah turab, walidoman dan tulang belulang, akhirnya apakah kemudian aku lama Rasul dibangkitkan kembali?" Maka kemudian sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini. Jadi bapak-bapak orang kafir atau orang-orang yang terdahulu telah diberi ancaman ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman apa itu? Ya, ancaman dengan hari berbangkit atau pembalasan di hari akhir. Ini tidak lain adalah dengan orang-orang dahulu. Nah, ini sifat dan watak serta karakternya orang-orang kafir, Bapak Ibu. Mereka menganggap bahwa hari akhir itu adalah dongengan orang-orang dahulu kala. Jadi hanya dianggap dongeng hari pembalasan, hanya dianggap dongeng hari berbangkit.
hanya dianggap cerita bohong adanya hari kiamat. Inilah watak sifat karakternya orang-orang kafir. Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan berteman atau menjadikan mereka pemimpin di antara kita. Artinya jangan sampai orang-orang mukmin ini justru menjadikan pemimpin dari golongan orang-orang kafir, karena mereka akan menyesatkan kita, akan menyesatkan orang-orang mukmin, akan membawa kepada sebuah kebinasaan, membawa kepada sebuah kehancuran hidup di kemudian hari. Itulah ceritanya. Nah, kemudian ayat-ayat yang mendukung terkait dengan surat Al-Mu'min tersebut, Bapak Ibu sudah hafal ini. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, akan tertanggung diberikan peringatan, amlah tundirhum, atau tidak diberi peringatan, la tidak yu'minun, mereka tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup atau mengunci hati mereka. Qulubun, kita katakan qalbin, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka, disawatun, dengan sebuah tutupan yang tidak bisa dibuka lagi. Kalau masih bisa dibuka, ada kemungkinan dia akan kembali beriman. Tetapi tutupan itu sudah paten. Ya, kalau bahasanya Pak Selamat itu sudah kadulitas, sehingga tidak mungkin lagi dibuka, kecuali dibuka dengan kelas dan serupa. Tetapi sudah tidak mungkin dibuka. Hanya ditutup rapat, tidak ada celah, tidak ada lubang, tidak ada angin, sehingga mereka bisa bernafas atau bisa hidup. Maka na'udzubillah. Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Maka kita jangan seperti orang-orang kafir. Kalau diingatkan ya, bismillah, semoga ini menjadikan saya lebih baik. Atau kalau kita diperlihatkan untuk melihat ayat-ayat Allah, ya bismillah, kita coba melihat sebentar. Siapa tahu kemudian dibukakan pikiran kita, hati kita oleh Allah untuk kemudian beriman. Atau kemudian kalau diingatkan dengan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, kita mencoba untuk meresapi hati kita, untuk dapat kita masukkan ke dalam hati kita. Tetapi saya yakin Bapak Ibu, ketika kita ini seorang mukmin, dibacakan lafaz-lafaz Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, saya yakin pasti bergetar. Contoh dibacakan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama tidak saya kan hadir ya. Paksa sudah siap ada. Nah, seorang mukmin pasti tergerak hatinya, itu otomatis nih. Oh, nggak butuh. Oh, di lokasi sholat, di lokasi masjid. Oke. Sinan berkarir, segera istirahat. Itu otomatis ada di dalam otak manusia. Itu dikumandangkan ada, itu pasti. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, yang ketika dikumandangkan ada, itu masih ada getaran-getaran hati yang kemudian memunculkan perilaku kita selanjutnya. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu, ada penjelasannya ini. Yakni orang kafir itu tidak dapat menerima petunjuk dan segala macam nasihatun, tidak akan berbekas. Inilah kafir. Kemudian penjelasan kedua, mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar dan tidak mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di permukaan bumi dan pada diri mereka sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang hubungannya dengan pendengaran, penglihatan, kemudian hati. Alhamdulillah kita syaitanir rajim. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa la ya'qilun la yubsiruna biha wa la ya'lamun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Walaqad darabna temen postingsun dadenake li jahannama neraka jahanam atau isine neraka jahanam
katsiran kebanyakan minal jin dari jin dan manusia, lahum qulubun mereka mempunyai hati, layak kohuna biha tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulubun ya sama ya kayak qulubun dari kata-kata qalbun. Bahasa yang lain itu fuadun itu hati. Fuadun itu hati. Qulubun layak kohuna biha walahum a'yunun. A'yun itu jamak saking ainun. Ainun mata, a'yun berarti dua mata, bukan mata-mata. Mata-mata berarti kan intel itu mata-mata. A'yun mereka diberikan dua mata, meskipun jamak ya sedikit jamak itu banyak. Lahir siruna biha diberikan mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun adan itu dari kata-kata udunun telinga. Adan berarti dua telinga atau banyak telinga, banyak hati, banyak mata, banyak telinga. Ketiga-tiganya tapi tidak digunakan dengan semestinya untuk memahami, untuk mendengar, untuk merasakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu sama dengan binatang ma'budu billah. Bal hum adall bahkan lebih daripada binatang ma'budu billah. Ini jangan sampai Bapak Ibu ya. Mari kita gunakan pendengaran kita, mata kita, hati kita betul-betul untuk memahami kebenaran Allah, keesaan Allah, keagungan Allah, dan kemahanan Allah yang lain di muka bumi ini. Jangan sampai tertutup mata kita, telinga kita, hati kita dari kebenaran. Mari kita buka kebenaran, ya, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa menggunakan tiga indera yang Allah berikan, maka kita dianggap seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Pak Haji Samad sudah sering menyampaikan ayat ini. Maka marilah menjadi perhatian kita masukkan ke dalam komputer kita. Oke. Kemudian kita catat, kita ingat. Mari kita gunakan telinga, kita gunakan mata, kita gunakan hati untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu terjadi, maka mereka itu akan masuk orang-orang yang lalai. Perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nah ini penjelasannya di Quran surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah ini mas'ula ini loh yang menjadi catatan kita. Pertanggungjawaban. Besok akan dimintai pertanggungjawaban. Seberapa banyak telinga kita untuk mendengarkan ilmu Allah? Seberapa banyak pendengaran kita untuk mendengarkan Al-Quran? Seberapa banyak pendengaran kita untuk mendengarkan nasihat? Seberapa banyak pendengaran kita untuk mendengarkan peringatan-peringatan? Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Walaqad laisa laka bihi ilmu. Jadi kita tidak boleh berbicara Bapak Ibu kecuali dengan ilmu. Kita tidak boleh melakukan ibadah kecuali didasarkan atas dalil. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik kecuali atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi semuanya harus berdasarkan ilmu. Maka pentingnya kita bertolak ilmi Bapak Ibu, agar kita tahu ilmu dalam kehidupan kita ini, kemudian kita berlaku, berbuat berdasarkan ilmu pengetahuan. Janganlah kamu melakukan sesuatu kecuali atas pengetahuan. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran bal basara dan penglihatan bal fuada dan hati kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sudahkah kita siap Bapak Ibu untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siap? Oke. Siap sebagian. Tidak siap sebagian banyak. Atau banyak sebagian. Mari kita cicil sedikit-sedikit Bapak Ibu.
kita lakukan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan betul-betul hidup kita ini tertuju kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita ini hanya fokus untuk Allah. Maka gitu ya. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita kecewa. Karena kalau kita kecewa dan menyesal besok, itu tidak ada gunanya. Maka mumpung Allah masih memberikan hidup kepada kita Bapak Ibu yang mungkin sudah umur 40, 50, 60, 70, 80. Semoga Allah memberikan umur panjang dan amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya kita tumpuk terus setiap hari. Atau di Bapak Ibu ya, mari kita menumpuk kebaikan setiap hari, setiap waktu kita, setiap hidup kita, setiap nafas kita. Kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan itu dapat memperberat tindakan kebaikan kita di masa yang akan datang. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka akan masukkan surga. Barang siapa sedikit timbangan kebaikannya, maka dia akan masukkan ke dalam neraka. Ayat itu nama apa Bapak Ibu? Paham man sabulat mawazinuhu bahwa ini sadir roh dia wa amma man qafat mawazinuhu wa ummuhu wa ma adraka narun. Nah itu menghafal. Kalau kita dengan semangat kita lakukan dengan bangunan insyaallah kita laksanakan konten kita juga datang subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.